Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung di Desa Meritai, Kabupaten Banyuasin rusak dan berlubang. Seorang pria di kota Palembang bersama keluarganya diduga telah menjadi korban penipuan ibadah umroh. Harga telur ayam di pasar tradisional Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau mencapai Rp55.000 per satu papan. Jalan penghubung di Desa Meritai, Kabupaten Banyuasin kondisinya rusak dan berlubang. Bahkan di saat hujan turun jalan pun digenangi air bercampur lumpur. Rusak, berlubang dan berlumpur. Sejumlah pengendara motor pun harus pintar-pintar dalam memilih jalan agar tak terjerembab ke lubang yang penuh air tanah di jalan penghubung di Desa Meritai, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Jalan sepanjang 3 km ini penuh dengan lubang dan aspal yang mengelupas sehingga membahayakan pengguna jalan. Bahkan saat hujan turun, jalan digenangi air bercampur lumpur. Rusaknya jalan telah dirasakan warga sejak 3 tahun terakhir. Namun karena tidak pernah dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat, membuat jalan terus memburuk. Menurut warga, banyaknya pembangunan perumahan membuat jalan yang dilintasi kendaraan besar akhirnya rusak. Sekitar 3 tahunan kali ya. Oh, 3 tahunan. Ini gara-gara apa Bu bisa rusaknya? Gara-gara apa ya, pembangunan rumahnya. Oh, banyak pembangunan rumah di sini. Ini kalau hujan seperti ini keadaannya Bu? Iya seperti ini loh. Sempat diperbaiki tidak Bu sama masyarakat sini atau ini? Iya palingan beda yang memperbaiki paling ditambah-tambah yang Ditampel-tampel baik Bu ya? biasa. Ya kalau hujan emang jalannya kayak gini sih. Harapan Abang Bang yang tinggal di sini seperti apa Bang? Kayaknya sih jalannya bagus sih. Jalannya bagus. Ini susah ya Bang, licin ya Bang? Lumayan sih. Warga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperbaiki jalan yang rusak. Sebab jalan ini merupakan satu-satunya akses warga menuju kota Palembang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Sejumlah pengendara bermotor terjaring razia polisi di kawasan Jembatan Jakabaring, Palembang. Bahkan tidak sedikit pemotor nekat menerobos barikade polisi untuk berusaha lolos dari razia. Sepeda motor ini berusaha sembunyi di balik kendaraan lain saat razia polisi di kawasan Jembatan Layang Jakabaring, Palembang. Namun, usahanya untuk menerobos barikade razia polisi pun gagal. Aksi berbahaya ini dilakukan para pengendara roda 2 untuk menghindar razia yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang. Mayoritas pelanggar yang tertangkap dalam razia ini mulai dari melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, tidak menggunakan helm, memakai knalpot bising, dan pengendara yang tidak membawa dokumen kendaraan. Bahkan, polisi juga menemukan plat nomor palsu saat dilakukan razia. Adapun tujuan dari razia ini untuk menertibkan para pengendara agar taat berlalu lintas saat berada di jalan raya. Ya, Kebanyakan pelanggar apa nih, Bang? pelanggar didominasi oleh pelanggar yang tidak menggunakan plat, ya, sama tidak melengkapi SIM dan STNK, ya, dan tidak menggunakan helm. Ini kendaraan roda. Yang roda 4 itu apa namanya, STNK-nya, platnya itu palsu, pemalsuan STNK itu plat, ya, pemalsuan plat. Ini dilihat dari kasat mata, dilihat ada yang depannya platnya asli, belakangnya palsu. Itu kenapa mungkin untuk ngelabui pelanggaran etle. Itu. Dalam razia yang digelar selama 1 jam ini, belasan kendaraan roda 2 dan 1 roda 4 terjaring petugas. Kendaraan yang diamankan polisi lalu dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan tindakan tilang. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria di Kota Palembang bersama keluarganya diduga telah menjadi korban penipuan sebuah biro perjalanan umroh. Akibatnya korban pun menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Pupus sudah keinginan Yulian Rais bersama 8 anggota keluarganya yang berencana untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Yulian dan keluarga mengaku tertipu sebuah biro perjalanan umroh. Kerugian material pun hingga 323 juta rupiah. Yulian bersama keluarga seharusnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 21 Desember lalu. Namun menjelang hari keberangkatan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Biro Perjalanan Umroh yang berada di kawasan Jalan AKBP Cik Agus, Palembang. Pihak penyelenggara berdalih jemaah belum bisa diberangkatkan karena tidak mendapat hotel di Tanah Suci. Merasa tertipu, Yulian pun melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang. Ibunya seperti apa, Kak? Dijanjikan diberangkatkan tanggal 21 Desember, ternyata batal dan kami tidak sepakat dengan pembatalan sepihak. Kita orang berapa, Kak, menggunakan jasa travel itu? Berapa jemaah? Kita di sini yang baru melapor ada 9 orang. 9 ya. Berarti ini kita sudah mendatangi travel itu, Kak? Apa jawabannya? Sudah mendatangi, mereka membatalkan sepihak dan kami tidak terima pembatalan itu. Nah, ini katanya alasannya apa? Alasannya hotel penuh. Terus? Tiket hotel penuh ya. Meski pihak penyelenggara telah menjadwal ulang keberangkatan, namun Yulian bersama keluarga menolak diberangkatkan dan menginginkan uang mereka dikembalikan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Motor milik pemesan baju pengantin di Kota Palembang dicuri saat sedang terparkir. 2 orang pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang tidak menambah kunci pengaman. Perlahan namun pasti, pencuri ini berusaha membongkar kunci kemudi motor yang terparkir di salah satu galeri tempat penyewaan baju pengantin di Jalan Terpedo, Kota Palembang. Meski terekam kamera pengawas, para pelaku sama sekali tidak takut dalam menjalankan aksinya. Dalam aksinya, 1 orang pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara 1 orang lainnya mengawasi kondisi sekitar dari atas sepeda motor. Tak perlu waktu lama, sepeda motor Matic warna merah kombinasi putih dengan plat nomor BG 6399 ABC ini berhasil berpindah tangan. Pencurian ini dimanfaatkan kedua pelaku karena kelengahan pemilik sepeda motor yang saat itu tengah melakukan pengukuran baju pengantin di dalam galeri pakaian. Awalnya kan sebenarnya pas itu tuh lagi nggak di CCTV itu kan ada bapak-bapak duduk, tapi kami tuh nggak nge kalau bapak tuh nak ngambil motor itu, soalnya duduk dulu dia tuh di pinggir. Ternyata pas kami nge tuh sekitar jam 15.30-an, kata lagi motor itu mbak pas nak balik. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor yang baru saja lunas. Pencurian ini pun telah dilaporkan ke Polsek Kemuning. Korban berharap polisi segera menyelidiki kasus ini dan meringkus kedua pelaku. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang.